Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perbandingan sistem politik dan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Australia. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Isya Intasari, NPM 180 410 10040. Nama saya Madani Yoga Anita, NPM 02. Perkenalkan, nama saya Nafida Arumdani, NPM 1804 1010038. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, NPM 180 410 10003. Nah, itulah anggota dari kelompok kami. Tentang materi kali ini, kami akan bahas tentang 4 poin. Yang pertama adalah sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua adalah sistem politik dan sistem pemerintahan Australia. Yang ketiga, pembahasan tentang perbandingan sistem politik antara Indonesia dan Australia. Dan yang keempat, perbandingan tentang sistem pemerintahan antara Indonesia dan Australia. Nah, langsung saja lanjut ke materi yang pertama. Check it out! Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik dan sistem pemerintahan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sistem politik bangsa Indonesia. Sistem politik bangsa Indonesia merupakan sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia. Artinya bahwa sistem politik yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sistem politik dari nilai budaya leluhur yang bersifat turun-temurun, atau juga dapat diadopsi dari nilai budaya bangsa asing yang bersifat positif untuk pengembangan sistem politik bangsa Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prosedur, prinsip, dan kelembagaan yang demokratis, yang berarti bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, dan rakyat merupakan kedaulatan negara. Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini yaitu demokrasi Pancasila, sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan sendiri dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu pula, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dapat dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan Indonesia dari sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari 3 lembaga pemerintahan. Yang pertama yaitu eksekutif. Eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden serta para menteri yang membantu tugas negara. Yang kedua yaitu legislatif. Legislatif di Indonesia meliputi Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disingkat DPD, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat sebagai MPR. Yang ketiga yaitu yudikatif. Yudikatif sendiri terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik dan pemerintahan Australia. Sistem politik Australia adalah partai politik. Sistem politik Australia menganut sistem multipartai dalam pemilihan umum di bidang politik. Australia melaksanakan pemilihan umum setiap 3 tahun sekali. Bentuk politik di Australia adalah monarki konstitusional.
Dalam sistem politik Australia terdapat sebuah konstitusi. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jejak pendapat. Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal yang terdapat visi tentang toleransi beragama dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika, namun tetap khas Australia. Konstitusi Australia yang pertama kali berlaku meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia. Australia menerapkan sistem pemerintahan dua kamar atau bicameral, yakni lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar dengan kabinet yang dipilih dari para anggota parlemen oleh Perdana Menteri. Sistem pemerintahan Australia adalah parlementer, dengan memiliki dua pemimpin, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Lebih jelasnya, kenapa sih Indonesia menggunakan sistem politik dengan demokrasi Pancasila? Yang pertama adalah Pancasila ini sesuai dengan jati diri yang dimiliki oleh negara Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, demokrasi Pancasila ini sangat sesuai dengan jati diri Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku, dan ras. Sistem politik dan sistem pemerintahan di suatu negara tentunya berbeda-beda. Begitu juga dengan sistem pemerintahan antara Indonesia dengan Australia, tentu memiliki karakteristik yang berbeda, sesuai dengan budaya politik masing-masing negara yang berkembang. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berbeda dengan Australia, sistem pemerintahan Australia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana anggota parlementer memegang peran penting dalam suatu negara. Dalam sistem pemerintahan parlementer, terdapat dua pemimpin, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden atau Raja sebagai kepala negara. Sistem politik Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila, yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara. Karena demokrasi Pancasila ini sesuai dengan jati diri yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sedangkan Australia bentuknya yaitu monarki konstitusional, yang berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensil, di mana kepala pemerintahan sekaligus juga menjadi kepala negara. Berbeda dengan sistem pemerintahan di Australia. Sistem pemerintahan di Australia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana anggota parlemen merupakan anggota terpenting dalam suatu negara. Nah, itu adalah pembahasan tentang perbandingan sistem politik dan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Australia. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton dan kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.